pada ini, pada reaksi peroksida menjadi H2O dan O2 ya, hidrogen peroksida menjadi H2O dan O2 itu dibantu oleh enzim katalase. Nah, bisa berjalan nggak kalau nggak ada katalase? Nih, no katalis ya, nggak ada katalis ya. Bisa berjalan, tapi energi yang dibutuhkan tinggi, 18.000 kalori per mol ya, tinggi. Waktunya juga butuh waktu yang lama ya. Kalau dia pakai katalis selain enzim, ada beberapa reaksi yang dia bisa menggunakan katalis selain enzim. Misalnya dalam hal ini reaksi ini, perubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen ini, itu bisa dibantu oleh zat besi sebagai katalisnya. Lumayan turun energinya jadi 10.000 ya. Waktunya juga lumayan jadi lebih cepat. Nah, tapi kalau dengan adanya enzim katalase ya, waktu energinya jadi lebih kecil, jauh lebih kecil ya, jadi 2.000 kalori per mol. Dan lama waktunya jadi lebih cepat. Ini lebih cepat nih prosesnya. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya bisa nggak suatu reaksi berjalan tanpa adanya enzim? Bisa ya. Tuh. Tapi memang waktunya jadi lebih lama. Nah, ibaratnya dari Bogor ke Sukabumi, kalau ada enzim itu kayak naik mobil ya, naik bus gitu ya. Bayarnya dikit ya, karena nggak perlu puasa aja lah di jalan gitu ya. Bayar tiketnya aja, nyampainya lebih cepat, di mobil tinggal tidur kan gitu. Jadi lebih efektif. Nah, balik ke praktikum hari ini, untuk hari ini kita akan menggunakan enzim apa sebagai ininya, sebagai ininya pengujiannya? Amilase bukan? Ya, amilase. Nah, pertanyaan saya, amilase itu mengubah apa menjadi apa? Ada yang tahu? Mengubah apa menjadi apa? Tuh. Mati karbohidrat menjadi gula, Ibu. Ya, Rifan ya, dari pati karbohidrat ya menjadi gula. Oke, kalau kita ingat apa ini lagi apa ya istilahnya? Sebentar. Oke, ini saya akan jadi kalau ingat lagi, enzim itu mekanisme kerjanya spesifik. Artinya apa? Dia akan bekerja pada substrat yang spesifik. Amilase itu berfungsi untuk substratnya apa? Amilosa, amilum ya. Dan ini ada di pati. Oke. Ini akan dipecah oleh enzim amilase. Ya, enzim amilase itu masuk kelompok enzim apa? Hidrolisis ya. Kalau ditanya enzim hidrolisis, kenapa? Karena dia memecah amilosa, menghidrolisis amilosa sehingga menjadi bentuk yang lebih kecil. Bentuk yang lebih kecilnya itu ada maltosa ya. Nanti maltosa ini bisa dipecah lagi menjadi glukosa. Oke, saya tanya nih, ada yang masih ingat materi UTS kemarin? Mana yang polisakarida, mana yang disakarida, dan mana yang monosakarida? Ini tahu nggak? Ridho Amalia, bisa jawab nggak? Mana yang kamu tahu deh? Yang polisakarida, disakarida, atau monosakarida? Ada nggak? Hadir, Ibu. Panggilanmu apa? Amal? Rida Amalia. Oh, Rida. Yang mana? Yang polisakarida, tahu nggak? Rida?
Amilosa bukan Bu. Yang mana? Amilosa. Amilosa. Glukosa. Glukosa itu apa? Disakarida. Nah, ya. Mono. Glukosa itu disakarida. Monosakarida. Kok jadi disakarida? Ya, sebentar ini kenapa jadi? Oke. Ya. Jadi kalau amilosa itu yang merupakan polisakarida. Kok jadi ini sih? Iya. Ya. Kemudian kalau maltosa itu disakarida. Aduh, sorry, ngorokan saya agak ini nih. Sebentar ya, ini kok ini. Ya. Kemudian kalau glukosa itu adalah yang monosakarida. Dulu. Ya. Nah, jadi pada prinsipnya pemecahan pada pencernaan, ya nanti kan kalian masuk materi pencernaan ya, pencernaan, metabolisme, itu banyak melibatkan enzim. Nah, enzim itu pada proses pencernaan dan metabolisme, umumnya dia berperan untuk memecah molekul yang besar, ya. Polisakarida itu kan molekulnya lebih besar ya, menjadi molekul yang lebih kecil, gitu. Jadi amilosatopati yang ukurannya besar itu akan dipecah oleh enzim amilase menjadi maltosa ya yang merupakan disakarida. Kemudian dipecah lagi maltosa ini menjadi glukosa yang merupakan monosakarida. Nah, enzim amilase itu ada di dua tempat di tubuh kita ya. Ada di mulut dan ada di pencernaan di usus ya. Kalau di mulut namanya amilase saliva. Kalau di usus namanya amilase intestinal. Intestinal itu kan usus ya. Kalau minggu ini kita membahas enzim pada suhu. Jadi kerja enzim pada suhu tertentu. Nah, kalau enzim amilase ini dia bisa bekerja dengan maksimal pada suhu berapa? Ada yang tahu nggak? 10 derajat. Berapa? Pada suhu berapa? 10 derajat bukan, Bu? Wah, kecil banget 10 derajat. 45 derajat. 40 derajat. Nah, 40 derajat ketinggian. Ya. Balik lagi ke pertanyaannya adalah suhu optimum enzim itu asalnya dari mana sih? Asalnya adalah berasal dari lokasi enzim itu ditemukan. Jadi kalau enzim tersebut ditemukannya di dalam tubuh manusia, maka suhu optimum enzim itu sesuai dengan suhu tubuh manusia. Suhu tubuh manusia berapa sih? Ya, kisaran normalnya adalah segini, 37 derajat Celcius. Ya, bolehlah plus minus ya 36 sampai 38. Gitu. Di sini enzim akan bekerja dengan optimum. Bisa nggak bekerja di suhu yang lebih tinggi 40 misalnya tadi ya? 40 bisa ya, tetap bisa bekerja, tapi dia tidak terlalu tidak terlalu optimal kerjanya. Jadi kalau digambarkan secara ini suhu optimum itu secara grafik ya. Nah, kalau di sini di suhu 37 enzimnya akan bekerja dengan optimum, ya hasilnya paling banyak ininya. Tapi kalau di suhu 40, 45 misalnya dia sudah di sini titik kerjanya, sudah mulai turun. Kalau agak kurang misalnya pada saat kedinginan gitu ya, apa istilahnya? Hipotermik ya. Misalnya di daerah bersalju kedinginan gitu. Suhunya jadi 10 derajat Celcius ya. Dia di sini kerjanya. Jadi turun. Ya. Jadi kerja enzim itu sesuai dengan lokasi enzim tersebut ditemukan. Kalau enzimnya ditemukan dari ikan yang tinggal di bawah laut, di dasar laut misalnya. Dasar laut itu suhunya dingin, panas, atau gimana? Ada yang tahu nggak? Dingin, Ibu. Dingin. Nah, jadi kalau kamu mengambil enzim dari ikan yang ada di bawah laut, ya, itu suhunya
suhu dari enzim tersebut akan bisa bekerja optimum pada suhu yang dingin, ya. Bisa jadi sekitaran 10 derajat Celcius ke bawah gitu ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang ini, saya kemarin nonton video tentang Indonesia ya. Jadi Indonesia tuh kan kaya akan diversitas. Tapi diversitas daratan kita tuh masih kalah dari Brazil. Ya. Diversitas, tahu ya diversitas itu apa? Keanekaragaman hayati. Nah, Brazil itu paling banyak diversitasnya. Kenapa? Karena Indonesia dan Brazil itu sama-sama negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Ya, daerah yang dilewati garis khatulistiwa itu variasi alamnya bagus untuk tumbuh makhluk hidup. Nah, Brazil itu daratannya lebih besar daripada Indonesia, lebih luas ya. Jadi wajar kalau Brazil diversitasnya lebih banyak daripada Indonesia, daratan. Nah, tapi sebenarnya apa? Kita itu punya perairan yang banyak, ya. Perairan kita tuh terluas di negara di dunia. Jadi kalau kita bisa menggali diversitas perairan kita dengan baik, dan saya yakin waktu itu juga saya pernah dengar penjelasan dari siapa ya, salah satu pakar kelautan Indonesia. Jadi sampai saat ini tuh Indonesia tuh baru menggali 20%, ya, menggali dalam hal ini mencari tahu ya, mengeksplorasi kekayaan laut Indonesia tuh baru 20%. Jadi masih ada 80% lagi yang bisa digali. Dan laut Indonesia tuh lumayan banget ya, cantik. Jadi kita bisa jadi akan menemukan banyak variasi makhluk hidup yang berbeda di lautan Indonesia. Oke, nah balik lagi ke sini, ke enzim. Jadi praktikum minggu ini tujuannya adalah untuk melihat apakah enzim amilase ini bisa bekerja memecah pati menjadi maltosa. Nah, biasanya kalau lagi di lab ya offline, kita akan suruh nih mahasiswa untuk mengumpulkan ludahnya, ya kan saliva itu ludah ya. Jadi enzim yang ada di ludah dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk mencerna polisakarida yang masuk ke mulut. Jadi ketika Anda makan, nah itu akan dicerna. Oke, sebelum ini sudah ada yang lihat video di apa namanya di Eviata? Kalau belum biar saya ini dulu deh. Saya share di sini. Jadi tadi pagi saya coba untuk melakukan pengujian ya dengan menggunakan sampel tepung terigu ya. Kemudian kebetulan di rumah juga ada ada tepung pati jagung ya. Kemudian ada nasi ya. Oke, saya ini aja deh, saya share videonya deh ya biar bisa dilihat sekalian. Buat yang belum buka Viviatanya, sorry. Oke, sudah terlihat videonya? Ibu. Sebelumnya saya beritahukan, jadi Anda di rumah bisa coba ya melakukan pengujian ini kalau di rumah Anda punya betadin. Kenapa betadin? Karena betadin itu mengandung iod ya, iodun. Jadi uji yang pertama yang dilakukan adalah uji iod dulu. Karena kita mau menentukan apakah sampel yang akan kita uji itu mengandung polisakarida atau tidak.
Oke, ngerti maksud video ini? Jadi, ketika kita ingin menguji enzim amilase bisa bekerja atau tidak, ya, kita akan menggunakan pertama kali uji iod. Ya, uji iod itu bertujuan untuk mengecek apakah sampel yang akan kita gunakan mengandung polisakarida atau tidak. Nah, kemudian kenapa harus polisakarida? Karena kan enzim amilase kerjanya di mencerna pati ya, amilosa yang merupakan polisakarida. Jadi untuk kalau kamu makan gula ya, kemudian dicerna dengan enzim amilase, kemudian kamu ujikan, hasilnya akan sama karena sejak awal gula itu monosakarida. Ketika ketemu enzim amilase dia tidak akan terlalu berubah ya. Dia hanya akan langsung diserap saja ke aliran darah. Nah, tapi kalau Anda makannya pati amilosa, ya, tadi apa aja yang warnanya biru gelap yang menunjukkan bahwa itu merupakan polisakarida sampelnya? Tadi ada tepung terigu ya, kemudian pati jagung, sama nasi. Nah, sebenarnya di rumah Anda bisa kalau mau mencoba pengujian ini sendiri di rumah ya, suhu tubuh Anda sebagai suhu 37 derajat Celcius kan. Jadi pertama Anda coba dengan nasi ya, diteteskan iod, harusnya warnanya jadinya biru terang ya. Seperti biru gelap atau ungu gelap ya, seperti yang tadi dilihat di video. Kemudian nasi tersebut jangan nasi yang udah ditetesin iod ya, jangan. Tapi Anda ambil dari nasi yang sama, Anda kunyah ya. Anda kunyah sampai tercampur dengan saliva Anda. Kemudian jijik ya, namanya juga praktikum, nggak boleh jijian. Nanti sebenarnya kalau di lab offline Anda tuh semua tuh menampung ludah. Jadi cuci gitu ya. Jadi kita nampungin ludah, terus nanti ludahnya dikumpulin, disaring supaya dapat amilase salivanya. Nah, ini di rumah aja Anda kunyah nasinya gitu. Kemudian jangan ditelan ya. Nasi yang sudah Anda kunyah tersebut itu Anda keluarkan gitu ya. Nah, nanti Anda teteskan dengan iod. Hasilnya akan berbeda. Seharusnya kalau enzim amilase Anda bekerja ya, nasi yang sudah Anda kunyah tadi yang sudah bercampur dengan amilase di saliva pada suhu tubuh ya, suhu 37, jadi itu suhu yang sesuai, itu akan menghasilkan warna apa ketika dicampur dengan uji iod? Nasi yang sudah dikunyah harusnya warnanya jadi apa? Warna biru, Ibu. Biru, masih tetap biru. Kalau biru berarti apa? Merah. Warna apa, Luciana? Kurang jelas. Kayak merah bata gitu. Oke, kalau merah bata itu ceritanya nanti ke uji Benedict ya. Tadi di video tadi warnanya apa? Kalau hasilnya bukan polisakarida, artinya enzimnya sudah tercerna. Warnanya jadi coklat. Iya. Warna betadin. Warnanya kecoklatan ya. Kalau tadi dilihat ininya, sebentar. Ya. Jadi amilosa ya sebagai pati, ketika dia masih ini ada yang lebih gelap lagi nggak ya? Ya, masih dalam bentuk polisakarida, ini warnanya akan biru gelap ya. Tadi ungu biru gelap ya, gelap kalau tadi udah di videonya ya. Nah, tapi kalau dia bentuknya sudah bukan polisakarida, itu warnanya akan menjadi kecoklatan ya, sesuai inilah ya, kecoklatan gitu. Nah, ini kalau Anda melakukan uji iod ya. Jadi kita kan hanya melakukan 2 uji ya pada praktikum minggu ini. Uji iod, satu lagi uji apa? Uji Benedict. Nah, kalau uji iod fungsinya untuk melihat adanya polisakarida ya.
Dan polisakaridanya itu hasilnya ditandai dengan warna, ingat ya, biru atau ungu gelap ya. Kalau uji Benedict itu untuk melihat apakah sampelnya mengandung apa, Benedict? Masih ingat Gula di prediksi. Nah, ya, gula pereduksi. Gula pereduksi itu apa aja contohnya? Masih ingat? Gula pereduksi itu laktosa, maltosa. ya. Jadi gula pereduksi itu semua monosakarida, ya, semua monosakarida itu berarti glukosa, fruktosa, apalagi galaktosa ya, itu monosakarida. Semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa ya. Jadi gula pereduksi itu isinya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa ya, ini monosakarida. Sama tadi kalau yang disakaridanya maltosa dan laktosa ya. Ini. Ya, jadi kalau amilase kan dia akan memecah amilosa menjadi maltosa. Nah, maltosa masuk di sini ya. Jadi kalau uji Benedict, kalau ini kalian lihat screen di layar saya udah berubah belum? Uji Benedict. Baru itu aja ya? Iya, Bu. Oh alah, padahal tadi saya pencet yang lain tuh. Nah, ya, jadi maltosa, laktosa sebagai disakaridanya, kemudian monosakaridanya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Ya, jadi tadi amilase dia mengubah amilosa menjadi maltosa. Untuk mengetahui amilosanya masih ada di sampel atau tidak, kita pakai uji iod, ya. Nah, untuk mengetahui apakah sampelnya sudah berubah menjadi maltosa ataupun glukosa, kita pakai uji Benedict. Gitu. Jadi uji Benedict ini hasilnya apa? Warnanya ingat nggak? Hasil dari warna uji Benedict? Biru. Biru. Merah bata. Merah bata, Bu. Merah bata itu oke. Jadi kalau Anda ingat lagi ya, uji Benedict itu hasilnya warna-warni ya. Mulai dari hijau. Ya. Sebelumnya perlu ingat, kenapa saya kasih tulisannya biru uji Benedict? Karena regen Benedict itu warna aslinya biru. Ya, regen Benedict itu warna aslinya biru. Jadi kalau dia tetap berwarna biru artinya hasilnya masih negatif gitu ya. Positifnya apa? Positifnya dia bisa mulai dari warnanya ada yang hijau, kuning ya. Kemudian mulai ada yang dari hijau, kuning, kemudian ada yang sampai nanti merah bata ya. Ini positif. Kalau diingat lagi materi yang sebelumnya ya, semakin banyak kadar glukosanya, ya, kadar gula reduksinya, semakin banyak kadar gula reduksinya, warnanya akan menjadi makin merah bata. Nah, kalau masih hijau berarti ada gula reduksinya tapi nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, jadi kalau pada saat kita mengecek apakah enzim amilase bekerja atau tidak, ya, uji Benedict seharusnya menunjukkan hasil positif atau negatif. Atau gini deh, ya. Kan tadi amilase itu mengubah pati menjadi
maltosa atau glukosa ya. Ini bisa paling maksimal bisa sampai glukosa. Nah, kalau dilakukan pada suhu 0 derajat misalnya. Tadi sudah tahu kan amilase dia akan bekerja efektif pada suhu berapa? 36 sampai 38. Oke, nah kalau kita lakukan pada suhu 0 derajat Celcius, amilasenya bekerja atau enggak? Halo? Kalau dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius, amilasenya bekerja atau enggak? Maksimal. Bekerja? 0 derajat Celcius. Ya. Ini kalau 0 derajat Celcius terlalu ekstrim ya. Ya, enggak. Amilasnya enggak bekerja kalau di suhu 0 derajat Celcius ya. Akibatnya apa? Kalau dilakukan uji iot, ya, hasilnya akan, kalau amilase nggak bekerja berarti terjadi nggak ininya maltosa glukosa? Tidak, Ibu. Iya, maltosa glukosa nggak akan terbentuk. Hasil akhirnya masih tetap pati, sehingga ketika dilakukan pada suhu 0 derajat Celcius, uji iotnya akan positif. Gitu. Kenapa positif? Karena masih mengandung polisakarida. Gitu. Nah, kalau misalnya dilakukan pada suhu tadi ya 37 derajat Celcius, ya. Oke, uji iotnya gimana? Negatif, Bu. Negatif, Ibu. Kenapa uji iotnya negatif? Karena kan itu Karena dari bekerja. polisakarida menjadi monosakarida, Bu. Nah, karena pada suhu ini amilasenya akan bekerja, ya. Amilasenya akan bekerja sehingga terbentuklah maltosa dan glukosa, ya. Sehingga hilang polisakaridanya karena terpecah polisakaridanya kan. Jadi uji iotnya akan negatif, ya. Ingat uji iot itu untuk menentukan ada tidaknya polisakarida di sampel. Gitu. Nah, balik lagi kalau di suhu 0 derajat ya. Tadi amilase kan nggak bekerja, ya. Uji Benedictnya gimana? Positif atau negatif? Uji Benedict akan positif atau negatif kalau dikerjakan pada suhu 0 derajat Celcius? Negatif. Negatif, ya. Kenapa negatif? Karena kan tadi sampelnya berarti masih mengandung polisakarida. Ya, padahal Benedict itu akan positif hanya untuk monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa ya. Jadi kalau polisakarida dia akan negatif gitu ya. Jadi kalau enzim amilase tidak bekerja, maka pembuktiannya uji iotnya akan positif, uji Benedictnya akan negatif. Gitu. Kalau enzim amilasenya bekerja, uji iotnya akan negatif, uji Benedictnya akan Positif. Positif. Kenapa positif? Ya, karena maltosa dan glukosanya terbentuk kan. Gitu, maltosa ini di uji Benedict akan menghasilkan hasil positif. Gitu ya. Paham nggak? Ada yang belum paham sampai di sini? Paham, Ibu. Paham, Bu. Oke, nah pertanyaan saya nih, kalau dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius, hasilnya gimana? Uji iotnya akan? Nah, enzim amilase bekerja atau tidak kalau dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius? Terdenaturasi, Bu. Ya, berarti enzim amilasenya bekerja nggak? Enggak, Bu. Enggak. Ya, betul ya, tidak bekerja ya. Kalau di suhu 100 derajat Celcius, sehingga apa? Uji iotnya akan apa? Anggi Putri Cikita. Anggi Putri Cikita, bisa jawab nggak? Uji iotnya gimana kalau dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius? Atau yang lain boleh. Positif, Ibu. Jadi positif, Ibu.
Uji iodnya positif. Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. iya betul positif ya. Kenapa? Karena patinya tidak tercerna oleh amilase gitu ya, sehingga masih ada patinya. Kalau uji Benediknya akan negatif ya, karena yaitu nggak ada sampel monosakarida ataupun disakarida di situ, gitu ya. Jadi ini adalah hasil seharusnya jika dilakukan pengujian amilase ya pada perbedaan suhu ini. Jadi ada yang suhunya dingin banget, 0 derajat Celcius. Biasanya di lab kita mengerjakannya di balok es ya, di atas balok es. Tujuannya supaya suhunya dingin. Kemudian ada yang di suhu tubuh ya, dan ada yang dipanaskan di 100 derajat Celcius gitu. Nah, yang bisa Anda kerjakan di rumah hanya yang ini sepertinya ya, yang di suhu 37 derajat Celcius. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi nasinya sebelum sebelum dikunyah, Anda cek dulu isinya polisakarida atau bukan. Kalau memang hasilnya adalah warnanya ungu atau biru kehitaman gitu ya, berarti nasinya mengandung polisakarida. Nah, kemudian Anda kunyah nasi yang sama ya, Anda punya nasi yang sama setelah 2 sampai 3 menit gitu ya. Anda keluarkan, Anda tetesin lagi dengan iod ya, betadin tadi. Nah, harusnya hasilnya adalah negatif. Jadi warnanya akan menjadi coklat. Gitu. Gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang bingung? Jelas tidak? Sudah jelas. Oke, ya jadi kira-kira nilai ya. Nah, uji iod tadi yang di video ada gambaran uji iod saya pakai contoh sampelnya krimer. Anda tahu krimer itu isinya apa? Halo, ada yang tahu nggak krimer itu biasanya isinya apa ya? Yang suka ngopi mungkin tahu. Ya, biar jagung. Nah, jadi intinya kalau krimer itu rata-rata isinya kalau enggak gula, lipid ya. Jadi bukan polisakarida ya. Sehingga tadi di video hasilnya ketika ditetesi oleh betadin adalah warnanya coklat terang. Jadi kalau ada sampel lain, sampel yang mengandung protein misalnya, atau sampel yang mengandung lipid, dilakukan uji iod, artinya Anda tetesin dengan itu, dengan betadin, hasilnya akan menunjukkan warnanya coklat terang. Ya kalau Anda mau main-main, sisa-sisa makanan gitu misalnya, ada ikan gitu, sisa ikan atau apa, Anda tetesin, coba aja Anda tetesin dengan iod. Ya, warnanya apa? Kalau hasilnya warnanya biru gelap atau ungu gelap, berarti ada polisakarida di sampel tersebut. Tapi kalau hasilnya adalah coklat terang, berarti nggak ada polisakarida. Kalau nggak ada polisakarida, artinya bisa isinya monosakarida, disakarida, atau selain itu lipid, protein. Gitu ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, atau nanti kalau mau